mengaku kecewa atas lambannya penanganan laporan kekerasan yang dialami keponakannya di SMA N1 Sukadana. Paman korban Hamdan warga Sukadana Lampung Timur kepada awak media memaparkan, dirinya yang mendampingi keponakannya mengadukan perkara itu ke Polres Lampung Timur. Meski demikian, ia tidak mengetahui secara jelas sudah sejauh mana proses perkara berjalan setelah menanti hampir 1 tahun lamanya. Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Beberapa hari yang lalu juga menanyakan kembali ke Kanit yang dulu menangani perkara itu lewat WhatsApp dan menanyakan siapa jaksa yang menangani. Namun tidak dijawab, katanya. Hamdan juga menyebutkan sejauh yang ia ketahui, ada 6 pelajar yang sudah dipanggil oleh kepolisian untuk dimintai keterangan. Suheri, Humas SMAN Sukadana mengatakan kejadian pengeroyokan itu diduga berawal dari unggah foto di media sosial. Informasinya, korban mengunggah foto di media sosial, namun unggahan tersebut mungkin kurang berkenan di hati keempat temannya, kemudian terjadi perselisihan di WhatsApp dan berujung tindak kekerasan saat di sekolahan, katanya. Astin, Wakakurikulum SMAN 1 Sukadana menyebutkan jika pihak sekolahan sudah memanggil keempat siswi yang diduga terlibat kekerasan di sekolahan tersebut. Kami sudah panggil keempatnya untuk mediasi, katanya. Andi, Wakakesiswaan menambahkan jika pihak sekolah sudah berupaya memaksimalkan peran Dewan Guru supaya kejadian serupa tidak terjadi kembali. Sekolahan memiliki tata tertib, ada guru bimbingan konseling, BK, wali kelas dan lainnya yang selalu mengingatkan siswa mulai masuk di wilayah sekolahan hingga jam sekolah selesai, katanya. Ciina, Wakasapras yang juga bibi korban juga mengatakan sudah diupayakan mediasi, dan berusaha membujuk supaya tidak pindah sekolah. Namun, orang tua korban pilih memindahkan anaknya. Awalnya orang tua korban bilang akan pikir-pikir dahulu, namun belakangan orang tuanya memutuskan untuk pindah ke sekolahan lain. Sementara itu, salah satu petugas kepolisian dari unit PPA Polres Lampung Timur, melalui perangkat seluler mengatakan jika perkara tersebut sudah P21 dan berkas sudah ditanyakan jaksa. Minggu depan, hari Selasa atau Rabu berkas diantar ke kejaksaan, katanya. Tim investigasi Lantai News TV melaporkan. Wali dari paman dari korban. Jadi itu sebenarnya kejadian sudah berapa lama sih? Sudah hampir 1 tahun lah. Sudah hampir 1 tahun kejadian tersebut. Sudah diadukan, Pak? Sudah diadukan. Malam-malam diadukan saya, istri saya, dan ibunya si korban. Saya yang buat laporan itu. Informasi terakhir dari pihak polisi itu seperti apa? Informasi terakhir saya tanyakan kepada penyidiknya, masih diajukan ke kejaksaan. Ya, nanti ada persurat dari kejaksaan nyampe hari ini, detik ini nggak ada kabar berita itu. Ya, saya tunggu sampai hari ini. Itu tersangka yang mengeroyokkan berapa sih sebenarnya? Tersangkanya banyak, tapi dalam penyidikan itu tersangkanya 6 yang diambil. Saya lupa nama-nama satu persatu, saya lupa. Kalau Anda sendiri sudah ke kejaksaan belum menanyakan? Belum, karena saya menunggu hasil dari Kapolres. Saya menunggu, Pak, berkasnya sudah di kejaksaan, tinggal dilihat dari di kejaksaannya sudah belum. Saya menunggu hal itu, tapi sampai sekarang nggak ada. Bahkan saya minta petunjuk dari salah satu anggota ataupun dia mantan kanit di sana. Saya WA beberapa hari yang lewat. Nih, maaf, mohon petunjuk siapa jaksa yang megang. Ya, ternyata WA saya nggak ada respon dari beliau. Jadi selama ini hanya menunggu, belum? Ya menunggu, mengingat keluarganya alias Sitpa itu kan orang, dibilang kan orang nggak mampu lah. Mau mondar-mandir dari rumah ke Polres pun mereka berpikir daripada habis bensin, masih mending kita beli beras untuk makan, mungkin begitu. Warawiri, ya saya sendiri aja yang warawiri ke Polres saja jenuh, capek. Kalau untuk korban sendiri saat ini? Kalau korban sendiri ya alhamdulillah sedikit-sedikit sudah terobati traumanya. Cuman kerugiannya besar, dari SMA Negeri 1 pindahnya ke pindah sekolah.
pindah sekolah jauh juga. Ya, Ada lagi? kalau harapan saya ya kasus ini sampai selesai dan transparan, mengingat kita negara hukum yang berlaku, apalagi ya ini yang menangani orang-orang pintar. Transparan lah, jangan sampai ada tutupan sana sini. Saya minta kasus ini sampai selesai. Kalau memang ini nanti habis tahun 2023 tidak selesai, kami akan tetap menunggu di tahun 2024 sampai orang yang ikhlas membantu kami supaya nggak ada kejadian lagi seperti ini. Kalau Yang- dari KPAI sudah turun? Kalau dari KPAI itu saya belum jelas, nggak ada orang yang ke rumah, nggak ada yang mempertanyakan, nggak ada yang nelpon saya. Ya alhamdulillah kalau teman-teman dari media ini masih mengaku saya sebagai kerabat, sebagai teman juga seorang jurnalis, ya mohon partisipasinya, mohon diangkat berita ini sampai perkara yang selesai. Dari ini kemarin sempat bertanya ke kejaksaan, sempat ya? Ya sempat, cuman ya bilang jawabannya belum masih nunggu dari Kapolres, katanya belum ini apa Belum yang lengkap atau bagaimana? ya, cuman saya nggak banyak tanya kemarin. Kalau saya tanya banyak yang ogah jawab, ya memang saya Diam, iyalah, mereka diam, tidak mau jawab. Ketemu siapa di kejaksaan waktu itu? saya lupa Lupa. menanyakan, karena posisi saya juga kita cari berita, punya warung juga, tergesa-gesa kan gitu. Terima kasih Pak. Sedikit yang saya sampaikan terkait dengan keponakan saya Asifa yang pada saat itu mungkin dikatakan permasalahan dengan teman-temannya, dan pada saat itu sekolah langsung paginya memanggil daripada orang tua dari keempat, dari yang tadinya bermasalah dengan Asifa dan siswa yang keempat itu juga. Kemudian dilakukan mediasi sampai juga ke rumah, dan saya selaku bibinya juga sudah sampai 2-3 kali untuk ke sana untuk merangkul kembali, untuk sekolah kembali. Waktu itu jawabannya masih pikir-pikir dulu. Ada waktu sekitar 1 minggu saya ke sana lagi, gimana untuk Sipa yuk sekolah lagi. Terus dari ayahnya mengatakan bahwa si Sipa mau pindah ke pondok aja, jadi nggak mau sekolah di sini lagi. Seperti itu. Untuk anak siswa didik kita yang sempat terjadi katakanlah pembulian lah ya atau pengeroyokan itu, tindakan dari pihak sekolah sendiri sejauh ini sudah seperti apa sih? Alhamdulillah pihak sekolah sudah melakukan pemanggilan kepada keempat siswa tersebut ya, kemudian dan didampingi oleh orang tua Om, kemudian kita mediasi dengan keluarga yang korban tersebut. Jadi itu pihak kami dalam memanggil untuk keempat siswa tersebut, berikutnya pihak korbannya. Oh, jadi selanjutnya untuk langkah-langkah untuk antisipasi supaya hal-hal yang serupa tidak terjadi lagi itu seperti apa sudah kita lakukan? Monggo silakan Pak Haji. Kalau untuk mengantisipasi Pak, tentunya kita sekolah ini kan mengacu di tata tertib ya Pak ya. Kalau mulai dari sini kan difungsikan di sekolah kan ada BK, bimbingan konseling, kan ada juga wali kelas gitu kan, yang untuk selalu mengingatkan mulai dari mereka hadir ke sekolah sampai mereka berada di sini hingga pulang ke sekolah untuk dipantau seperti apa kehadirannya mereka dan perhatian mereka. Gitu aja Pak. Itu anak itu sekarang posisi udah nggak sekolah lagi di sini Pak ya? Untuk sisi Pak, Korban itu. sudah pindah ya? Pindah ke Sudah pondok. Pindah ke Monggo pondok. silakan Bu Ci selaku saudaranya Sipa pihak korban silakan bicara. Ya. Nanti kita ada supaya jelas. Katakanlah teman-temannya yang sebagai terlapor itu statusnya saat ini
masih di sini atau pindah juga? Masih di sini Pak, Masih di sini. masih sekolah. Kalau sanksi-sanksi yang sudah kita berikan apa itu untuk ke Ya, pada saat kita panggil keempat siswa itu ya Bu ya, itu didampingi dengan orang tua mereka Pak. Kita menceritakan tentang permasalahan mereka yang terjadi pada saat hari Senin itu, dan kita berharap karena mereka ini adalah siswa-siswi kita untuk diberikan arahan dan bimbingan serta binaan ya gitu, dengan catatan pada saat itu kita buatkan surat perjanjian Pak di atas materai. Jika ini nanti mereka mengulangi kembali, baru sanksi berat yang akan kita berikan. latar belakangnya Pak? Latar belakang bisa terjadi perkara itu seperti apa sih sebenarnya latar belakangnya itu? Latar belakang apa ya? Kenapa perkara itu bisa terjadi gitu loh? Awalnya itu kenapa sih? Oh, kalau itu kalau saya ini kurang begitu Pak. Jadi siapa? Dari siswa bahwa ada unggahan foto yang kurang berkenan sehingga dikomentari. Biasa itu kan di Facebook kan itu antara kawan ya. Nah, dari situlah lalu ada rasa mereka berselisih lewat WA atau Facebook secara pribadi gitu, sehingga dari situ muncullah ketidaksukaan itu ya. Lalu ditanya di dalam kelas, waktu itu kita sedang istirahat posisinya kan, dan ditanya sehingga terjadi itu. Latar belakangnya dari unggahan foto yang mungkin dirasa tidak berkenan gitu, di media tempat yang sosial, lain ya, ya. media sosial, dikomentari kan seperti itu. Itu yang menjadi pemicu adanya kejadian tersebut. Bapak namanya siapa Pak? Saya Suheri, Sebagai apa nih? saya Wakilhumas. Wakilhumas Ibu? Wakakurikulum. Ibu siapa Bu? Ibu Astin. Kalau Bapak? Pak Andi Pak, Pak Andi sebagai apa nih? kesiswaan Pak. Nah, kalau Ibu Saya saat ini selaku Wakil Sarana Prasarana. namanya Bu? Saya daerah Ciina. Cina. Iya.